Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizaldi, NIM saya 21014608. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat Windows Server di cloud. Kemudian itu cara agar server tersebut dapat diakses dengan SSH dan remote desktop. Kemudian menginstal sebuah CMS di server tersebut, lalu menyeting firewallnya agar terhindar dari serangan DDoS. Kemudian setting port agar hanya dapat diakses oleh port SSH, HTTP, HTTPS, dan remote desktop. Oke, di sini saya menggunakan AWS. Untuk membuat instance Windows servernya, pilih masuk ke EC2 dashboard, kemudian masuk ke launch instance. Kemudian pilih OS image-nya yang Windows. Setelah itu untuk versinya saya menggunakan yang 2019 base. Kemudian untuk spesifikasinya saya menggunakan yang 2 CPU dan 4 GB memori. Untuk key pair, klik create new key pair, kemudian isi nama key pair-nya. Kemudian pilih private key file formatnya yang .pem untuk bisa digunakan di OpenSSH. Kemudian klik create key pair. Nah, key pair akan otomatis terdownload di sini. Setelah itu untuk network setting, centang pada allow HTTPS dan centang pada allow HTTP. Setelah itu untuk storage di sini saya menggunakan 50 GB. Nah, jika sudah semua, klik launch instance. Jika pemberitahuannya successful, masuk ke instance, kemudian tunggu beberapa saat agar Windows Server tersebut siap digunakan. Nah, di sini keterangan instance-nya sudah running, tapi pada saat kita ingin connect masih loading terlebih dahulu, harus menunggu sekitar beberapa menit. Di sini saya akan perlihatkan untuk get password. Nah, di sini ada keterangan password is not available. Please wait at least 4 menit. Jadi kita harus menunggu sekitar 4 menit ataupun lebih. Saya akan coba untuk connect kembali. Nah, untuk get passwordnya sudah berjalan. Di sini cara agar bisa mendapatkan password yaitu klik upload private key file, kemudian pilih key pair yang sudah terdownload tadi, kemudian open, lalu klik decrypt password.
Nah, ini passwordnya sudah muncul. Kemudian kita download remote desktop filenya. Nah, ini udah ada. Kita klik. Lalu klik connect. Kemudian masukkan password yang sudah kita dapatkan tadi. Setelah itu klik OK. Jika ada pemberitahuan seperti ini, kita klik yes. Nah, ini sudah masuk ke Windows servernya. Langkah pertama yaitu kita akan menginstal web server terlebih dahulu di Server Manager. Untuk bagian Enhanced Security Configuration di sini saya off-kan. Setelah itu untuk menginstal web server masuk ke dashboard, kemudian klik Add Role and Feature. Setelah itu klik Next, kemudian Next lagi, kemudian Next. Nah, di sini kita di bagian Select Server Rules, kita pilih yang web server, kemudian Add Feature, lalu klik Next. Di bagian Net Framework 4.7, kita klik tanda panah kemudian centang ASP.NET 4.7, kemudian Next. Itu Next lagi. Nah, di bagian sini kita centang pada Custom Logging Tools. Lalu kita scroll ke bawah lagi. Masuk ke Application Development. Kita klik yang ASP.NET 4.7, lalu Add Feature. Setelah itu centang pada CGI. Setelah itu scroll lagi ke bawah. Centang pada IIS 6 Management Compatibility dengan Management Scripts and Tools. Jika sudah semua, klik Next. Lalu install. Nah, sambil menunggu proses install, kita akan mendownload bahan-bahan untuk menginstal CMS. Terlebih dahulu saya ingin mengganti browsernya menjadi ke Microsoft Edge biar lebih mudah. Nah, ini Microsoft Edge-nya sudah terinstall. Yang pertama akan saya download adalah MySQL-nya terlebih dahulu.
pilih yang MySQL Community Download, kemudian pilih yang installer for Windows. Di sini saya menggunakan versi 8.0.34. Kemudian untuk installernya, install yang size-nya itu 331 MB. Klik download, lalu klik no thanks, just start my download. Sambil menunggu proses download selesai, selanjutnya saya akan mendownload PHP untuk Windows-nya. Nah, di sini pilih yang PHP for Windows. Kemudian kita pilih yang versi 8.2, kemudian filenya itu berbentuk zip. Setelah itu saya akan download lagi IIS Rewrite. Scroll ke bawah, pilih installer yang 64 bit. Sambil menunggu, setelah itu menunggu hasil download semua selesai, baru menginstal MySQL-nya. Nah, proses download semua sudah selesai, kita close saja browsernya. Setelah itu saya akan menginstal MySQL. Untuk tipe setupnya di sini saya menggunakan yang full. Kemudian klik next, terus klik execute. Tunggu hingga proses installingnya semua sudah selesai.
Nah, ini prosesnya sudah selesai semua. Kemudian klik next. Lalu klik next lagi. Di sini default aja, kemudian klik next. Di sini pilih yang authentication method, yaitu use strong password encryption. Kemudian klik next. Untuk root password saya samakan. Untuk root password di sini menggunakan ada huruf kapital, huruf kecil, nomor, dan simbol. Kemudian klik next. Di sini default aja, klik next. Pilih yang yes grant full access, kemudian klik next. Terus klik execute. Nah, jika sudah selesai successful, kemudian klik finish, lalu klik next lagi. Ini default aja, klik finish, kemudian klik next lagi. Di sini masukkan password yang sudah dibuat tadi. Kemudian cek, di sini connection success, kemudian klik next, lalu execute lagi. Kemudian finish. Kemudian klik next lagi. Di sini kita centang saja yang MySQL Workbench-nya, kemudian klik finish. Nah, di sini untuk MySQL Workbench-nya sudah jalan, kita tinggal login. Nah, untuk MySQL Workbench-nya udah jalan ya. Kita close saja. Terus selanjutnya membuat user untuk WordPress-nya dan membuat database-nya. Kita masuk ke command line client dari MySQL. Kemudian masukkan password tadi. Nah, setelah itu masukkan perintah create database WordPress. Nah, setelah itu ketikkan lagi perintah use WordPress untuk database-nya. Nah, udah. Kemudian selanjutnya membuat user dengan perintah create user Ahmad, tanda petik Ahmad, tanda petik @yahoo, tanda petik persen, tanda petik identified by, tanda petik Amico Metode 3. Identified di sini maksudnya untuk passwordnya. Kemudian jangan lupa titik koma, lalu klik enter. Nah, di sini query-nya oke, berarti perintahnya benar. Selanjutnya ketik lagi perintah grant all. Ketik perintah grant all on WordPress, kemudian arahkan ke usernya, kemudian enter. Selanjutnya ketik lagi perintah lalu ketikkan perintah flash privilege, kemudian klik enter. Nah, untuk konfigurasinya sudah selesai, kita ketik lagi exit. Nah, selanjutnya saya akan menginstal PHP untuk Windows-nya. Pertama-tama ekstrak dulu, hapus saja, sisakan nama file PHP, kemudian klik ekstrak. Jika sudah selesai,
copy file PHP tersebut, masukkan ke local disk C dan paste. Nah, jika sudah, masuk ke dalam folder PHP, kemudian cari file php.ini production. Sisakan menjadi php.ini, lalu enter dan yes, kemudian klik 2 kali. Setelah itu kita cari baris perintah CGI. CGI yang pertama itu CGI force underscore redirect. Nah, ini hapus tanda titik komanya, kemudian value-nya ganti menjadi 0. Lalu setelah itu kita cari lagi untuk CGI fix underscore pad info. Nah, di sini kita hapus titik komanya, kemudian kita cari lagi untuk fast CGI. Fast CGI itu yang impersonate dan yang logging. Yang impersonate cukup hapus titik komanya, kemudian kita cari lagi yang logging. Ini kita hapus saja titik komanya. Setelah itu kita cari lagi bagian extension. Yang extension kita cari extension sama dengan MySQLi, kemudian ini kita hapus titik komanya, lalu cari lagi yang PDO MySQL, kita hapus titik komanya. Setelah itu kita save as, kemudian kita pilih all files, lalu cari php.ini, kita replace ke folder php-nya. Ini. Setelah itu klik save, kemudian replace, yes. Setelah itu kita close saja. Kemudian kita masuk ke CMD untuk mengecek PHP-nya dengan perintah php -m. Oh, salah. Ini ada masalah, kayaknya belum terinstall. Saya coba cek kembali untuk filenya CGI. Ini udah, kemudian CGI fix. Ini udah, kemudian impersonate. Ini udah sama dengan 1. Oh, ada satu lagi. Mas, kayaknya udah deh. Pas CGI logging. Ini udah. Extension MySQLi. Untuk extensionnya MySQLi udah, setelah itu kita save as,
ke file folder. Setelah itu kita klik Windows Pause Break, kemudian Advanced System Setting, kemudian pilih Environment and Variables, lalu di bagian Path ini kita edit, terus New, tambahkan local disk C, kemudian folder php. Sudah klik OK, lalu klik OK lagi, kemudian OK, lalu kita coba cek kembali menggunakan cmd php min-m. Nah, di sini sudah terinstall, berarti tadi ada kelupaan satu konfigurasi. Jika sudah selesai, kita masuk lagi ke server manajernya. Nah, di sini penginstalnya udah selesai. Kita masuk ke komputer manajemen. Lalu pilih local user and group, dan klik 2 kali pada folder user, lalu klik kanan, kemudian new user, masukkan username WordPress SPC. Kemudian untuk passwordnya saya samakan dengan yang tadi. Kemudian klik create, lalu close. Nah, di sini udah muncul. Setelah itu kita klik kanan, kemudian properties, lalu pilih member of, kemudian add. Di sini kita ada masukkan nama, kita masukkan object name-nya administrator. Lalu klik check names. Nah, di sini udah muncul, kemudian klik OK. Lalu apply, kemudian klik OK. Ini kita close saja. Terus setelah itu kita masuk ke internet information service-nya. Lalu masuk ke localhost. Setelah masuk localhost, kita masuk ke bagian handler mappings. Kemudian klik add module. Di sini masukkan bintang php. Kemudian untuk modulnya menggunakan fast CGI. Kemudian untuk executable-nya pilih yang di folder php, kemudian extensionnya exe, lalu pilih yang CGI. Open. Untuk namanya saya menggunakan php via fast CGI. Kemudian pilih request restrictions, lalu pilih file or folder, kemudian klik OK, lalu klik OK lagi. Kemudian ini ada pemberitahuan, kita klik yes. Setelah itu kita masuk ke localhost lagi, terus masuk ke default document, kemudian add, lalu masukkan index.php. Klik OK. Ini udah masuk. Setelah itu kita masuk ke localhost lagi, kemudian ke fastCGI settings. Ini diklik 2 kali. Kita masuk ke environment variables, klik tanda titik 3, kemudian add, masukkan name php fcgi max request. Untuk value-nya 10.000. Lalu klik OK, kemudian klik OK lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke application pools, lalu klik add application pool, masukkan nama WordPress. Setelah itu klik OK. Nah, klik kanan pada WordPress ini, kemudian lalu pilih set application pool defaults. Di sini klik bagian identity, klik titik 3. Di sini saya menggunakan built-in account saja. Kemudian klik OK lagi, klik OK. Setelah itu kita masuk ke site, lalu default website, kemudian kita basic settings, lalu test settings. Nah, di sini untuk authentication-nya sudah berhasil dan itu valid. Kemudian untuk authorization ini optional aja. Kalau masih tanda seru seperti ini, itu nggak apa-apa, nggak bakal ngaruh ke hal-hal yang lain. Kita close saja.
Setelah itu ini kita close, masuk ke browser dulu, kita download untuk WordPress-nya. Nah ini, masuk pilih yang wordpress.org, lalu kita download yang versi 6.2.2. Tunggu hingga proses download selesai. Nah ini untuk WordPress-nya sudah selesai, kita close saja browsernya, lalu masuk ke folder, kita ekstrak, lalu browse, kemudian pilih di local disk C, masuk ke initpub, www.root, lalu select folder, kemudian ekstrak. Prosesnya agak lama karena spek untuk VMware-nya yang saya gunakan juga tidak terlalu tinggi. Ya itu hanya sekitar, ya penggunaan memorinya hanya 4 GB. Nah ini sudah selesai, kemudian kita masuk ke folder WordPress-nya, kita cari file wp-config sample. Nah ini kita ubah menjadi wp-config.php. Setelah itu kita buka, klik 2 kali, masuk ke notepad,
Kemudian untuk database name here kita isikan database yang sudah kita buat tadi, yaitu WordPress. Kemudian untuk username-nya, di sini saya menggunakan nama depan saya Ahmad. Setelah itu untuk passwordnya, nah jika sudah kita save, kemudian kita exit. Setelah itu kita masuk ke browsernya dan akses http klik 2 slash lalu localhost kemudian WordPress lalu wp admin install.php. Nah, di sini untuk WordPress-nya udah jalan untuk yang install. Di sini site title-nya kita isi bebas. Apa di sini saya coba wp test. Nah, untuk username-nya pakai nama depan saya Ahmad. Ahmad WP terus @yahoo. Kemudian untuk passwordnya lalu emailnya kemudian ini nggak usah diapa-apain, kemudian klik install WordPress. Nah, di sini sukses, ini kita never aja, terus klik login, masukkan username tadi, kemudian passwordnya. Nah, di sini untuk penginstalan CMS WordPress-nya udah jalan di Windows Server. Selanjutnya coba lihat lagi untuk soalnya. Setelah itu habis CMS udah, kemudian kita masuk setting firewall agar terhindar dari serangan DDoS. Nah, kita masuk lagi ke sini. Ini saya close saja, ini berarti udah selesai. Untuk setting firewall, kita klik search di sini, lalu Windows Firewall yang with advanced security. Kemudian untuk menyeting agar tidak terkena serangan DDoS ini, kita harus settingnya dari, kalau dilihat dari sini berarti yang mau masuk berarti outbound ya, outbound kemudian new rule. Setelah itu untuk portnya agar terhindar dari serangan DDoS itu ya itu pilih untuk rule type-nya pilih port, kemudian untuk protokol endpoint-nya ini protokol TCP, kemudian untuk spesifik portnya itu 1433. Kemudian klik next, lalu block the connection, kemudian next. Dan klik finish. Nah, di sini udah selesai untuk firewall agar tidak terkena serangan DDoS. Setelah itu kita setting lagi port agar hanya dapat diakses oleh port SSH, HTTP, HTTPS dan remote desktop. Untuk ini kita settingnya di inbound rules. Klik new rule, lalu klik port, kemudian next, kemudian ini TCP, terus masukkan port SSH yaitu 22. Kemudian klik next, allow the connection, kemudian next, lalu klik next lagi.
Ini kayaknya ada masalah, tiba-tiba disconnect. Saya akan coba untuk connect kembali ke cloudnya, ke VMware Windows servernya. Nah, mungkin tadi karena ada kesalahan koneksi jaringan saya yang lemot. Oke, untuk tadi kita lagi setting untuk port SSH-nya. Nah, di sini udah ada keterangannya. Berarti port SSH sudah terinstall rule firewallnya. Kemudian selanjutnya setelah SSH itu HTTP. Untuk port HTTP menggunakan port 80. Ini kita pilih port lagi, kemudian next. Lalu ini 80. Kemudian next lagi. Next. Next. Kemudian finish. Nah, ini yang HTTP sudah terinstall juga rule-nya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk port HTTPS. Untuk kita pilih port lagi sama seperti sebelumnya, TCP, kemudian 443. Lalu klik next, lalu allow the connection. Karena disitu keterangannya hanya bisa diakses. Kemudian next. Lalu dan klik finish. Nah, untuk HTTPS nya sudah terinstall rule-nya, lalu kita add lagi. Terus untuk port yang terakhir itu yang remote desktop. Di sini remote desktop ini ada dua portnya, yang lama sama yang baru. Untuk yang lama itu portnya adalah 3389. Then next, allow connection, next. Lalu kita buat untuk yang barunya. Yang baru itu 4088 dan klik next, next, next. Nah, di sini semua sudah selesai. Untuk inbound sama outboundnya itu yang untuk DDoS, inbound itu untuk yang beberapa port. Nah, untuk konfigurasi mulai dari CMS, firewall, serangan DOS, kemudian port, ini udah semua. Ini yang saya close saja. Kemudian masuk ke ini lagi, saya akan mencoba untuk mengakses ke SSH. Kayaknya untuk konfigurasi yang session manager previous ini belum selesai. Saya cek
terlebih dahulu dulu. Rupanya di sini untuk SSH tidak bisa dijalankan. Ya, itu saja. Itulah hasil dari video presentasi saya. Jika ada yang salah atau yang kurang dalam konfigurasinya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.